Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas kesempatan yang sudah Tuhan izinkan untuk kami ada bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus menuntun kami, memberikan pengertian dan menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai 22 yang menjadi perenungan kita dan tema kita saat ini yaitu perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Kristus, setiap orang sudah pasti memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda dalam perjalanan hidupnya. Kita sering menghadapi ketidakpastian, tantangan, pergumulan. Bahkan ada saatnya kita merasa sendirian, kita tidak tahu harus kemana dan bertanya, apakah Tuhan benar-benar peduli kepada kita? Kejadian pasal 28 ini kita belajar dari perjalanan hidup Yakub. Setelah ia menipu ayahnya Ishak dan mendapatkan berkat dari Ishak, ia melarikan diri dari rumahnya. Namun justru di tengah pelariannya, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Di dalam ayat 1 sampai ayat 9 diceritakan bagaimana Yakub meninggalkan rumahnya karena perbuatannya sendiri. Ia menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan berkat yang seharusnya ayahnya berikan kepada Esau. Dan ketika Esau mengetahui hal ini, ia sangat marah dan berencana membunuh Yakub. Maka Ribka ibunya menyuruh Yakub pergi ke rumah Laban di Haran. Saudara, ini adalah masa yang sulit bagi Yakub karena ia harus meninggalkan segala kenyamanan, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, dan berangkat ke suatu tempat yang belum ia tahu. Saudaraku yang dikasihi Kristus, terkadang dalam hidup kita mengalami situasi di mana kita harus menghadapi konsekuensi karena kesalahan kita. Mungkin ketika kita bekerja, kita tidak disiplin, kita tidak taat, kita bekerja sesuka hati kita kapan kita suka masuk kerja dan tidak masuk kerja. Kita tidak jujur, yang akhirnya kita dikeluarkan dari pekerjaan. Sebagai anak-anak sekolah, kita malas, seringkali bolos, kita tidak rajin ke sekolah, yang akhirnya apa? Kita menerima hukuman dari guru-guru. Bahkan banyak hal yang kita buat yang berakibat kita harus menerima semua hal yang tidak baik dalam hidup kita. Namun meskipun dalam situasi yang sulit, penderitaan yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, pada ayat yang ke-10 dan 19 kita melihat di tengah pelarian Yakub, dia berada di sebuah tempat untuk bermalam di sana dan ia menggunakan sebuah batu besar sebagai bantal. Kemudian ia tertidur. Pada saat ia tertidur, Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam mimpi. Yang pertama, Yakub melihat tangga itu menjangkau dari bumi ke langit. Yang kedua, malaikat-malaikat naik turun tangga itu. Ketiga, Tuhan berbicara di atas tangga dan berbicara kepadanya, mengulang janji yang diberikan kepada Abraham dan Ishak. Pada ayat yang ke-13, akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak.
tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu. Saat Yakub bangun, dia menyadari bahwa Tuhan ada di tempat itu dan ia menamai tempat itu Betel, yang berarti rumah Allah. Tangga dalam mimpi Yakub itu melambangkan perhubungan antara umat Allah dengan Allah itu sendiri. Yesus berkata di dalam Yohanes 1 ayat 51, Dia adalah penghubung itu antara sorga dan bumi. Jadi kita memiliki jalan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus pernah berkata di dalam kitab Yohanes 14 ayat 5, ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa-Ku kalau tidak melalui aku. Setelah perjumpaan Yakub dengan Tuhan, ia menyadari bahwa betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Ia butuh Tuhan. Karena itu pada ayat 20-21, setelah perjumpaan itu, Yakub bernasar kepada Tuhan. Ia berkata, jika Allah menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kutempuh ini, memberikan aku roti untuk dimakan dan pakaian untuk pakai, dan jika aku pulang dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Yakub juga menetapkan batu yang ia pakai sebagai bantal menjadi tanda peringatan bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, perjumpaan dengan Tuhan menuntut respon daripada kita. Apakah kita hanya mau menerima berkat Tuhan tanpa memberi hidup kita kepadanya? Dalam berproses hidup Yakub yang ia alami membuat ia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita pun harus belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kita mencari Tuhan saat kita membutuhkannya, saat kita berada dalam penderitaan atau berada dalam kesulitan pergumulan hidup ini, tetapi senantiasa dalam hidup kita, dalam seluruh keberadaan hidup kita, kita semakin dekat dengan Tuhan dan hidup di dalam rencananya. Dari Kejadian pasal 28 ini mengajarkan kita tentang 3 hal, yaitu yang pertama, Allah menyertai kita di tengah ketidakpastian. Meskipun Yakub melarikan diri dan Tuhan tidak meninggalkan dia, kita pun demikian. Dalam pergumulan hidup kita, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia Tuhan yang setia, tetap ada bersama dengan kita. Yang kedua, Allah memberikan janji yang pasti bagi kita. Karena itu kita harus sungguh percaya akan janji-janji Tuhan bagi kita. Pertanyaan bagi kita, apa respon kita setelah berjumpa dengan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan hidup kita ini? Respon kita menentukan arah hidup kita nantinya seperti apa. Yakub berespon, akhirnya dia memilih Tuhan dan dia hidup di dalam rencana Tuhan. Maka kita pun harus berespon, memilih hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan mau hidup kita dipimpin menurut rencana dan rancangan Tuhan yang indah bagi kita semua. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya bahwa janji-Mu tetap teguh, penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami, sebagaimana Tuhan menyertai Yakub. Tolong kami agar tetap percaya dan taat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan firman-Mu hanya menjadi informasi, tetapi kami mampu jadikan itu sebagai kekuatan yang mengubahkan hidup kami. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.